kita bisa betul-betul ini. Mari siapa bertugas memimpin doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas permintaan daripada Allah yang berkati. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Saudara. Oke, sebelumnya Nihil, siapa tidak masuk? Ada teman kalian yang sudah masuk, kita doakan semoga kalau sakit semoga cepat sembuh. Kalau memang sedang berhalangan atau izin ya kita doakan saja semoga sehat selalu. Baik, semua dalam kondisi sehat ya? Sehat. Tuhan semua sehat. Tetap prokes, patuhi protokol kesehatan ya. Pandemi belum berakhir ya. Mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Betul ya? Hidup yang jelas adalah kalian jaga diri saja, tetap prokes, tetap jaga jarak dimanapun, cuci tangan. Baik, anak-anak terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peta minda atau mind mapping atau peta konsep. Apa itu peta minda atau peta konsep? Mari kita lihat dulu, nanti akan semakin lebih jelas jika kalian nanti coba akan membuatnya. Jadi peta minda itu sebenarnya dibuat untuk apa sih? Kita berpikir secara sistematis, begitu ya, untuk mengajarkan kita berpikir secara sistematis. Jadi peta minda itu tidak ada bedanya dengan sistem komputer ya. Ini kita hubungkan dengan sistem komputer. Maka dalam mind map itu komputernya sendiri adalah otaknya, otak manusia. Nah, maka itu seperti database ya, database yang tidak terbatas itu mind map atau peta konsep itu database yang tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena kita tadi mengatakan bahwa mind map itu seperti otak manusia. Ciptaan Tuhan itu apakah terbatas? Tidak. Siapa yang batasi berarti? Nah, yang dibatasi siapa? Siapa? Berarti manusianya sendiri kan? Selama manusia tidak mau berpikir ya terbatas sampai di situ. Nah, itu artinya kita membuat peta konsep itu layaknya seperti database pribadi yang kita kontrol sendiri dan tidak ada batasnya. Seperti kalau sistem komputer masih ada batasnya karena dibuat manusia. Nah, batas dalam sistem komputer misalnya seperti RAM, seperti flash disk berapa giga, itu kan ada batasan giganya. Kalau ini sebenarnya tidak ada. Maka mind konsep atau peta konsep itu mengajak kita untuk berpikir secara luas. Gitu ya, berpikir atau cara berpikirnya secara tidak terbatas. Akal-akalnya kita punya, makanya nanti dengan mind map atau peta minda ini adalah kita menjadi bisa berpikir secara sistematis. Ya, seperti misalnya kita akan membuat jurnal makalah. Misalnya nanti kalian melanjutkan sekolah, maka misalnya akan membuat skripsi. Nanti kalian masih dituntut untuk membuat berpikir secara sistematis, membuat bagaimana caranya agar laporan itu bisa diterima orang dengan mudah, seperti itu. Kemudian hasil dari belajar peta minda itu adalah sesuai prosedur sehingga dapat dengan mudah dicerna orang lain. Bagaimana dicerna orang lain? Jadi begitu orang lain melihat itu, oh ini alur pikirannya si Michelle itu seperti ini toh jalannya. Alur pikirannya si Vivi itu seperti ini toh jalannya. Orang lain melihat, oh ya paham. Karena kalian sudah jelas juga menjelaskan di situ mau buat apa itu sudah jelas. Kemudian juga selain itu dengan peta minda kalian bisa memetakan masalah. Saya mengatakan berulang kali bahwa masalahmu harus mulai diselesaikan sendiri ya. Masalah di sekolah diselesaikan di sekolah. Maka dengan peta minda itu bisa memetakan masalah. Dalam arti bahwa topikmu apa, lalu kamu membatasi masalahnya itu sampai mana. Oh saya hanya membuat topik ini saja. Seperti itu. Mengapa kita perlu tujuan belajar untuk peta minda? Kita membuat peta minda itu tujuan belajarnya adalah agar kalian paham, mengerti. Nah, tidaknya pengertian peta minda itu apa, lalu cara membuat, kemudian merancang dulu, kemudian membuat. Nah, baik, maka terkait dengan itu nanti kita akan melihat dulu tayangan berikut mengenai peta minda. Nanti kita lihat dulu. Mari kita lihat.
Simulasi dan komunikasi digital. Kali ini kita akan membahas mengenai metode peta minda. Apakah yang maksud peta minda? Peta minda adalah peta konsep, suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, yaitu keterkaitan antara konsep dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran yang dihubungkan dengan suatu kata penghubung, sehingga membentuk suatu proposisi. Itu menurut Dahar tahun 89. Peta minda itu salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 74 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Contoh peta minda alat transportasi. Ini adalah peta minda alat transportasi. Alat transportasi itu ada 3 secara garis besar kita tentukan. Tema kita adalah transportasi, ada 3 yaitu udara, darat, dan air. Udara itu ada pesawat dan helikopter, kemudian darat itu ada sepeda motor, air ada kapal. Salah satu contoh peta minda alat transportasi. Jadi temanya alat transportasi, kemudian kita bentuk cabang-cabang. Ada cabang utamanya ada 3, kemudian ada cabang-cabang berikutnya. Kemudian manfaat peta minda, menurut Buzan, metode peta minda bermanfaat untuk 1. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis, membebaskan diri, membantu seseorang mengalihkan gagasan, membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, meringkas isi buku, menyenangkan dan mudah diingat. Itu adalah manfaat peta minda. Jadi peta minda itu adalah cara belajar yang lebih mudah. Bagaimana cara membuat peta minda? Yang pertama, tentukan terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, pilih sebuah konsep yang relevan berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, urutkan setiap konsep. Yang keempat, urutkan setiap konsep mulai dari yang lebih instruktif hingga ke bagian contoh-contohnya. Kemudian yang kelima, hubungkan setiap konsep yang saling berhubungan. Yang kelima, yang terakhir adalah lengkapi sebuah peta minda yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep yang lebih khusus. Berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Sebagai contoh, kita mengambil contoh tentang liburan keluarga. Maka kita buat subjek atau judul. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau subjek judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah peta minda, karena subjek ini akan menjadi center dalam peta minda Anda. Baik, kita mencoba membuat contoh gagasan tentang liburan keluarga. Jadi liburan keluarga, kita subjek judulnya adalah liburan keluarga. Seperti ini contohnya, kita buat subjek di tengah-tengah, itu yang menjadi center, nanti kita menentukan cabang-cabang berikutnya. Kemudian next. Yang kedua, step kedua adalah buatkan cabang-cabang utama. Jadi berisi cabang utama adalah aktivitas apa yang ingin dilakukan, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan, kemudian siapa saja yang diajak, dan kemana saja tujuan. Dalam contoh berikut dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Nah, jelas ya, di bulan keluarga berarti siapa yang ikut, tujuannya kemana, apa yang akan dilakukan, lalu perlengkapan apa saja yang akan dipakai, digunakan, dan dibawa. Kemudian step ketiga, kembangkanlah cabang utama. Setelah cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Jadi lebih dirinci lagi apa yang akan diperbuat. Baik, ini adalah yang keempat, adalah hasil contoh liburan keluarga dengan lengkap ya. Peta minda liburan keluarga dengan lengkap. Ada siapa yang diajak, ada ya ibu, adik, sepupu. Tujuan pantai, taman, gunung, waterboom. Aktivitasnya berkuda, berenang, belanja, main bola. Perlengkapannya adalah jelas. Kalau berenang berarti membawa baju renang, membawa makanan, membawa sepatu, sandal, dan sebagainya. Mudah bukan untuk membuat peta konsep atau
peta minda. Demikian materi kita hari ini. Bye and thank you. Penjelasan mengenai peta minda. Setelah melihat tayangan itu tentunya kalian sudah paham. Di situ tadi sudah disebutkan juga cara, contoh atau langkah-langkah membuat peta konsep. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di hadapan kalian itu bisa dikerjakan melalui peta konsep itu. Jadi apa? Jadi kalian membuat secara, tadi dari awal saya mengatakan berpikir sistematis. Artinya apa? Artinya membuat poin-poin itu penting dalam hidup kamu. Kalau dalam hidup kamu adalah misalnya kamu memprioritaskan sesuatu. Misalnya ini adalah hidupnya Lola. Lalu aku mau apa dulu dalam cabang ke sana, sekolah, cabang kedua asrama, cabang ketiga melayani. Lalu setelah kamu sekolah tuh fokusnya apa? Belajar. Cowoknya dicoret misalnya gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya misalnya seperti itu. Lalu kemudian setelah sekolah tadi asrama kegiatannya adalah misalnya opera ya, diskusi, misalnya kemudian ibadat pagi. Itu menjadi konsepku bahwa dengan melihat itu, nah, orang lain bisa ngerti nggak kegiatannya Yola? Bisa ngerti kan? Artinya kamu juga bisa membuat orang lain paham. Selain itu kalian sendiri dalam hidup kalian itu sudah mempunyai konsep cara berpikirnya secara sistematis, jadi logis, jadi nggak usah bertele-tele. Jadi itu nanti terbawa misalnya ada masalah, ya kalian menghadapi sebuah masalah apapun itu jangan satu pakai kekerasan dulu, kedua emosi bicaranya dibanyain dulu. Kamu kalau siapa ada masalah diamlah dulu, berpikirlah secara logis, saya harus bagaimana, gitu. Jadi selesaikanlah sendiri masalahmu. Itu artinya apa? Artinya bahwa kamu berpikir secara sistematis, diajak berpikir secara logis dan sistematis ke arah sana. Makanya kalaupun itu juga bermanfaat untuk belajarmu, misalnya belajar, aku kok bingung toh langkah-langkah ini, maka buat poin-poin. Misalnya kimia adalah tentang campuran air dan ini, misalnya kamu buat poin-poinnya. Oh ini ada larutan ini, larutan basah, larutan asam misalnya. Itu contoh. Jadi bisa dibuat untuk belajar secara mudah. Bisa kamu terapkan di segala situasi kehidupanmu. Artinya apa? Artinya bahwa kamu ya belajar berpikir sistematis tadi. Biar cepat caranya bagaimana? Ya begitu. Saya harus membuat poin-poin dalam hidup saya. Masalah ini. Kalau misalnya saya bersekolah, sekolah diliput aja, misalnya saya sudah punya cowok, ribut aja dengan cowok, ngapain sih aku sekolah mikir itu, gitu kan? Makanya sistematis pikirnya udahlah, pikir yang penting-penting aja, misalnya sekolah, teman dan sebagainya. Itu contoh. Jadi main-main peta konsep itu bisa membuat kalian itu menjadi berpikir secara sistematis dan logis, sehingga kehidupan juga berpikir yang baik-baik saja, tidak yang buang-buang waktu memikirkan sesuatu yang tidak. Maka berikutnya adalah Ibu berikan tugas. Sekarang sebelumnya juga untuk aplikasi, tadi dicontoh di situ ya, aplikasi secara komputer membuat peta konsep. Kalau di manual bisa kalian pakai kertas ya, di poin-poin gitu. Tapi kalau di aplikasi juga banyak, ya, banyak aplikasi untuk membuat peta konsep atau mind mapping. Contohnya aplikasinya adalah Xmind, itu yang terkenal ya. Xmind free juga, kemudian Free Mind, ada Wise Mapping dan sebagainya. Banyak aplikasi yang untuk membuat tadi itu aplikasi sendiri ya. Jadi software sendiri, kalian harus bisa. Ya, ada beberapa aplikasi itu yang bisa kalian buat untuk mempermudah kalian membuat secara komputerisasi, gitu ya. Baik, berarti untuk tugas kali ini adalah saya bagi dua ya biar kalian paham. Yang kelompok sini menggunakan manual atau menggunakan tulis tangan biasa, kemudian yang sebelah sana menggunakan aplikasi. Nanti coba dipresentasikan satu persatu. Silakan buat dulu. Kita dulu. Peta konsep, orientasi, terus peta konsep dibeli dulu. Peta konsep terus bawahnya komunikasi jalan-jalan gitu deh.
Nah, yang gede. Biar nanti kamu kalau presentasi ini. Mau tetap? Mau presentasi? Nah? Ini dia pengelola sistem informasi. Ini umum di Windows. Ya, kalau mau di OpenOffice Linux ada namanya OpenOffice. Katanya di Microsoft Windows ini. Nah, ada lain lagi ini cuma contoh bisa di OpenOffice. Yang di Linux itu namanya OpenOffice. Sesungguhnya buat processing ini di sini masih bisa. Ya, jadi ini adalah aplikasi yang biasa di Windows. Di Windows nanti ada sini. Siapa sama siapa? Terusnya sama siapa? Bisa semua lah. Atau yang sering digunakan oleh orang untuk alat-alat yang digunakan untuk pengolahan yang kedua adalah software yang sering digunakan untuk yang terakhir atau yang ketiga hingga kelas presentasi. Presentasi ini olah presentasi aplikasi yang sering digunakan seperti Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan sistem informasi. Dalam hasil diskusi kami akan dipaparkan oleh Adi. Baik, pengolahan sistem informasi yang terdiri dari ada 3. Yang pertama adalah pengolah kata, yang kedua adalah pengolah angka, yang ketiga adalah pengolah presentasi. Masing-masing tersebut memiliki alat yang sering digunakan dari Microsoft. Yang pertama adalah dari pengolah kata, yang pertama adalah Microsoft Word, yang kedua adalah word processing, yang kedua adalah dari pengolah angka Microsoft Excel dan spreadsheet. Yang terakhir yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk mengolah presentasi. Yang pertama adalah Microsoft PowerPoint dan presentation. Ya, seperti itu. Baik, itu hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apabila tidak ada, kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih. Ini adalah salah satu contoh
itu ada 3. Sebenarnya kalau di Windows ada beberapa ya, ada tambah Access, database, sama email. Tapi yang umum digunakan adalah ketiga ini. Dia hanya mengambil contoh 3 ini yang umum digunakan di Microsoft Windows Microsoft ini. Yang pertama adalah pengolah kata, pengolah angka, dan pengolah presentasi. Yang umum digunakan dalam Windows, dia hanya mengambil Microsoft Word. Kalau dalam ini berbeda lagi, nanti ada OpenOffice. Microsoft Word, kemudian pengolah angkanya Microsoft Excel, pengolah presentasinya adalah Microsoft PowerPoint. Itu yang umum dalam aplikasi perkantoran. Baik, terima kasih baik sekali untuk kelompoknya Adi. Terima kasih ya. Kemudian sudah kelompok yang Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kelompok kami di sini membuat peta konsep komunikasi dalam jaringan secara massal. Dan ini hasil kami. Komunikasi dalam jaringan dibagi menjadi 2, yaitu sinkron dan asinkron. Sinkron yang artinya komunikasi menggunakan komputer sebagai media secara bersamaan dan dalam waktu yang sebenarnya atau real time. Sedangkan asinkron adalah komunikasi yang menggunakan komputer atau perangkat lain dan dilakukan secara tunda atau tidak bersamaan. Nah, itu pengertian dari sinkron dan asinkron. Nah, di sini kami menuliskan contohnya juga. Sinkron yaitu text chat dan video chat. Text chat adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama memakai internet yang sedang daring atau yang sama-sama sedang menggunakan internet. Video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Komunikasi asinkron, contohnya email dan forum. Itu presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. baik, kita beri tepuk tangan. Ya. Oke. Kekurangannya adalah, coba saya perlihatkan ya. Secara ini kalian akan paham nggak apa yang dimaksud dengan ini? Ya, mulai sebenarnya tadi dari 2. Bisa ngerti ya nanti. Ini adalah contoh dari informasi dulu. Oke, dari kelompok ini apa kelemahannya? Kelemahannya apa? Kurang gede, ya? Harusnya besok kalau membuat kata konsep lebih jelas, secara hurufnya agak gede, lalu anak panahnya jelas. Ini sudah betul secara, tetapi kelemahannya tadi karena kurang jelas, karena lebih gede itu kan dari sana dan kelihatan. Di sini ada komunikasi dalam jaringan sinkron, asinkron. Sinkron artinya serempak dalam satu waktu, ya, dalam satu waktu. Contohnya text chat dan video chat. Kenapa kok text chat dan video chat dilakukan secara real time serempak? Kenapa disebut sinkron? Ya, kenapa? Karena apa? Kalau kalian video chat itu berarti kamu dan lawan bicara kamu bicara langsung atau berhadapan, tapi secara virtual, gitu kan? Text chat pun kenapa bisa dikategorikan sebagai sinkron real time? Karena begitu kalian chat seseorang, dia bales, ya kan? Lalu terjadilah komunikasi langsung juga kan, hasilnya kita bilang dia nyaut jawab, gitu kan? Oh ya, berarti langsung. Itu real time, serempak. Dikategorikan menjadi sinkron. Nah, yang asinkron itu kebalikannya, yang tidak serempak atau tidak real time saat itu, jadi tunda. Contoh di sini email dan forum, betul. Kalau forum itu nanti bisa dijadwalkan kapan, gitu kan? Berarti kan tidak saat itu, walaupun saat itu tapi kan ada waktunya untuk penjadwalan. Email jelas, apalagi kalian pasti jarang buka email. Kalau nggak ada email juga ya, tapi ada deh kalian yang sering online Shopee itu pasti masuk email. Notifikasinya, betul kan? Paling baca itu. Kalau kirim-kiriman email kayaknya sudah enggak ya, sudah HP lewat chat aja, lewat WA, video chat atau text chat gitu kan, lebih mudah sebetulnya.
Terima kasih, bagus sekali peta konsepnya. Baik, anak-anakku sekalian, sepertinya kalian sudah paham ya mengenai peta konsep mind mapping, lalu cara membuatnya, kemudian buat apa sih dibuat seperti itu. Itu saya pikir kalian sudah bisa memahami ya dengan beberapa contoh tadi, yang contoh aplikasi itu cenderung, tapi nanti kalian harus bisa membuat semua loh ya. Aplikasi juga kalian harus bisa membuat ya secara aplikasi. Nah, nanti kalau pas praktek kita buat yang aplikasi. Baik, sudah pikir kalian sudah sangat jelas. Maka coba mari kita refleksikan bersama. Kita di akhir pertemuan ini, mari coba saya ingin melihat hasil dari kegiatan belajar kita hari ini. Kira-kira saya mau beberapa refleksi untuk kalian. Mungkin kalian nanti yang langsung bisa menjawab ya. Melihat dari perjalanan kita hari ini, kira-kira ada yang bisa merangkum nggak pengertian dari peta minda itu apa? Saya. Oh, silakan, Adi. Pengertian peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, yaitu terkaitan antara konsep dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran yang dihubungkan dengan suatu kata penghubung sehingga membentuk suatu proporsi. Ya. Sehingga membentuk suatu proporsi. Peta konsep yang ada hubungannya. Jadi seperti tadi melihat komunikasi dalam jaringan itu, dia tadi membuat dua cabang. Artinya apa? Artinya cabang itu masih terkait dengan yang depan tadi. Kata kuncinya di awal tadi mereka membuat tentang konsep dalam komunikasi dalam jaringan, maka hubungannya dikasih keterkaitan. Anak panah itu tadi masih ada keterkaitannya dan terbaca dengan jelas bahwa itu masuk dalam komunikasi dalam jaringan. Baik, terima kasih sekali Adi. Kemudian berikutnya setelah melihat itu kira-kira ada berapa jenis peta minda? Monggo yang bisa. Oke, silakan Anda. Yang pertama ada circle map atau peta bulatan. Digunakan untuk sumbangsaran ide yang memamerkan pengetahuan sedia berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut konteks. Yang kedua ada bubble map atau peta bui. Digunakan untuk memperbanyak kebolehan murid untuk mengenal pasti atau menunjukkan kualitas. Umumnya bubble map menggunakan perkataan deskriptif atau urian. Yang ketiga ada double bubble map atau peta bui berganda. Digunakan untuk membandingkan beda sesuatu, bisa sesuatu. Terima kasih Nando. Betul, jenis-jenis peta minda itu hanya jenis-jenis cara pembuatannya. Jadi ada circle map itu bentuknya bulat-bulat gitu. Seperti tadi hanya di kotak itu. Ini bulat-bulat seperti itu, sedangkan semacam memakan pengetahuan sedia berkaitan sesuatu. Jadi saling keterkaitan tadi sudah jelas di situ. Nanti kalau masalah circle, masalah bubble itu nanti kalau di aplikasi kelihatan ada bentuknya circle, bentuknya itu nanti ada ya. Itu jenis-jenis peta minda. Oke, baik, rasanya kalian sudah sangat memahami. Kemudian sekarang setelah mempelajari peta minda, kira-kira untuk manfaatnya yang secara umum itu apa kira-kira? Kalian tahu? Oke. Manfaat map secara umum antara lain: pertama, melihat gambaran keseluruhan; kedua, mengingat dengan baik; ketiga, menjadi lebih kreatif; empat, mudah membuat detail rencana; lima, memudahkan berkomunikasi; enam, menghemat waktu; tujuh, memecahkan masalah; delapan, mudah berkonsentrasi; sembilan, mengatur dan menjernihkan pikiran; dan ke-10, dapat tetap bertahan hidup. Oke, terima kasih Cynthia. Betul, manfaatnya sudah jelas ya. Mengingat dengan baik, menjadi lebih kreatif. Betul, karena kalian berpikir mau membuat konsep ini biar lebih mudah diingat saya, kalimatnya apa, kata-katanya apa, itu jadi lebih kreatif. Mudah membuat detail rencana, betul, memudahkan berkomunikasi. Saya tadi mengatakan yang dibuat ini adalah bisa terbaca dengan jelas oleh kelompok 2. Kemudian menghemat waktu, cepat membuatnya, dibuat poin-poin gitu. Kemudian memecahkan masalah, jelas. Kemudian mudah berkonsentrasi, karena membuat poin-poin sendiri, dipelajari sendiri, lalu dihafalkan sendiri, itu lebih mudah. Menjernihkan pikiran dan dapat tetap bertahan hidup. Oke, itu manfaat secara umum. Lalu kira-kira manfaat
Ayo, kira-kira orang tua kalian siapa? Oke, silakan. Manfaat untuk belajar atau siswa. Yang pertama, belajar lebih cepat dan efisien. Kedua, belajar dengan lebih mudah. Ketiga, belajar lebih menyenangkan. Keempat, lulus ujian dengan nilai-nilai baik. Nah, terima kasih. Itu ada hubungannya ternyata. Lulus ujian dengan nilai-nilai baik. Sebentar lagi UAS. Nah, silakan kalian mencoba terapkan untuk cara belajar dengan menggunakan konsep. Ya, di poin-poin seperti itu. Membuat apa? Belajar lebih cepat dan efisien, belajar dengan lebih mudah, belajar menyenangkan. Karena kamu hanya menghafal poin-poinnya saja, lalu penjabarannya bisa kalian dengan kata-kata sendiri. Setelah kalian baca, kamu poin, lalu oh yang ini maksudnya itu, pasti ingat. Ya. Sekali lagi ya, mau UAS, UAS-nya jangan punya cita-cita remedi loh ya. Masa belum UAS sudah cita-cita remedi sih? Janganlah ya. Makanya belajar dulu ya. Kalian ini adalah ujian pertama untuk kalian di kelas 10 adalah ulangan akhir semester. Waktu buat kesepakatan, yang remedi gak piknik. Ya piye, yang remedi gak piknik. Makanya ya, silakan belajar. Ini ada cara. Sudah ada cara yang lebih mudah, silakan untuk diterapkan, bisa diterapkan agar lebih mudah untuk belajar. Nah, kira-kira sekarang main mapping atau peta konsep itu digunakannya saat kapan sih? Setelah bagaimana? Oke, silakan, Michelle. Kita digunakan saat ini menemukan ide yang inovatif dan jalan keluar yang kreatif. 2. Saat memahami suatu hal seperti membaca buku, materi, ataupun yang lain. 3. Saat ingin mengingat informasi secara efektif dan efisien. 4. Saat ingin menetapkan sebuah tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. 5. Saat sedang berpikir untuk mengubah dan meningkatkan prestasi atau karir. Itu, terima kasih. Kapan digunakan? Yaitu saat menemukan ide, saat memahami suatu hal, saat ingin belajar tadi, ingin mengingat informasi tentunya belajar bisa secara efektif dan efisien saat ingin menetapkan sebuah tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Makanya berpikir secara kreatif, berpikir secara sistematis tadi, mencapai tujuan. Tujuanmu apa? Tujuanku biar nggak remedi. Aku makanya belajar. Belajarnya piye caranya? Sudah ada cara. Gitu kan? Saat sedang berpikir untuk mengubah dan meningkatkan prestasi atau karir. Nah ini, berpikir mengubah meningkatkan prestasi. Kalian bicara gini, makanya saya mengatakannya adalah ujian pertama buat kalian. Ini nanti yang akan menentukan langkah kalian selama 3 tahun ke depan. Ya makanya kalau misalnya itu sudah menjadi apa ya, semacam hukum ya, misalnya dari awal ini kalian remedinya sudah minim, pasti kedepannya juga akan seperti itu. Kalau kalian punya wah ini berarti jelek, berarti aku harus meningkatkan, maka ke depan mungkin tidak akan remedi seperti itu. Jadi saya bilang tadi ujian pertamamu di kelas 10 ini. Nah, begitu ya. Jadi dari perjalanan kita hari ini rasanya sudah cukup jelas ya. Semoga dengan peta konsep mind mapping ini kalian juga bisa berpikir tadi secara sistematis. Lalu membuat program-program dalam hidup kamu yang lebih efektif dan efisien. Misalnya cara belajarnya dirubah yang seperti apa. Nanti itu kalian bisa terapkan dari model peta konsep ini. Oke, kemudian untuk lebih mendalami lagi, dia akan memberikan pekerjaan rumah atau bisa kalian kerjakan nanti setelah UAS. Nah, setelah ini selama aktivitas di luar. Jadi buatlah peta minda outing class. Ya, artinya apa? Artinya kamu punya tujuan, punya cita-cita. Nah itu kamu konsepkan coba. Saya pengen lihat aja. Saya pengen lihat kalian berkehendak kemana, gitu ya. Peta minda tentang outing class. Oke ya. Tolong dibuat dalam selembar kertas kosong seperti ini, bentuknya landscape seperti ini ya, seperti tadi yang cantik. Oke. Seperti ini yang cantik yang dibuat di dalam sebuah kertas. Temanya tentang outing class. Outing class itu apalah kalian mau menerjemahkan sebagai apa? Silahkan, saya tak lihat saja nanti. Ya, terserah pemikiranmu mau seperti apa, yang jelas outing class. Begitu ya, sudah jelas ya untuk hari ini. Semoga
bermanfaat buat kalian dan bisa merubah, semoga bisa merubah diri kalian menjadi lebih baik. Yang jelas itu sudah ada cara-cara cara belajar. Kebetulan mau AS ada satu trik cara belajar dengan membuat poin-poin dan konsep-konsep. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berarti kita akhiri pertemuan kita kali ini. Mari kita tutup dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akhiri dengan berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan sepanjang kami belajar tadi. Semoga apa yang kami pelajari tadi bisa berguna di masa depan kami. Doa yang kami serahkan dalam tangan ini kementerian Kristus Tuhan kami. Amin. Satu Yesus dan Yesus. Terima kasih, selamat pagi.